Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang yang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Kami mengucap syukur buat hari baru ini. Kami terima kasih tidak dapat kami balas segala kebaikan atas setiap kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Kami sebelum kami melakukan aktivitas kami melangkah lebih jauh, kami mau Bapa firman beracara atas setiap kehidupan kami. Urapi kami semua, baik hamba-Mu bahkan semua yang mendengar, kiranya dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang yang kasih Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan situ, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dikatakan di sini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Puji nama Tuhan, kita diingatkan pada pagi hari ini bagaimana Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9 katakan, bagi orang yang mencintai, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dikatakan ini adalah sia-sia. Ini adalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Karena kita bisa lihat, ini pengkhotbah ini dituliskan, kalau dikatakan banyak tafsiran katakan ini adalah Salomo yang menuliskan kitab pengkhotbah ini dan mengingatkan bagaimana dia seorang raja yang diberkati Tuhan, yang punya hikmat luar biasa, kekayaannya begitu luar biasa. Tetapi ada satu perkataan yang kita bisa lihat, yang kita bisa dapati di Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan dikatakan pun ini sia-sia. Bagaimana dia melihat bagi uang bukanlah suatu ukuran untuk dikatakan dapat memuaskan jiwa kita, memuaskan kehidupan kita. Tetapi dikatakan sini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Dan kita bisa lihat hari-hari ini banyak orang mencari uang, mencari semua yang dikatakan kekayaan, sehingga dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan segala cara yang dia pakai untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi dalam kehidupan mereka sebenarnya dikatakan sia-sia, dikatakan ini tidak akan puas. Kalau kita melihat di Matius pasal 6 bagaimana dikatakan tentang hal kekhawatiran di saat itu, dikatakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa, dicari oleh semua orang. Dan kita bisa lihat ukuran dunia adalah uang, ukuran dunia adalah kekayaan. Tetapi kita bisa lihat beberapa firman Tuhan menuliskan orang kaya sukar masuk surga. Bahkan dikatakan bagaimana orang yang cinta akan uang, dikatakan itu adalah segala akar kejahatan. Dan ini kita bisa lihat sebelum firman Tuhan sebelum dituliskan di perjanjian baru, di perjanjian lama pun di pengkhotbah ini sudah diingatkan bahwa ketika siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas. Dan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidupnya bukan lagi dikuasai oleh pimpinan tuntunan dari Tuhan, dikatakan kita bisa hidup mencintai uang, hidup dengan cara-cara duniawi. Dan kita bisa lihat bagaimana akhir-akhir ini banyak orang meninggalkan iman kepercayaan karena uang. Banyak orang meninggalkan iman kepercayaan karena kekayaan. Dan dikatakan tidak akan puas. Dan dikatakan tidak akan puas. Dikatakan sia-sia. Ini mengingatkan bahwa keselamatan kita itu hanya ada dalam Tuhan. Tidak bisa diukur oleh uang, tidak bisa diukur oleh
hal materialistis, apapun itu dengan hal-hal materi, tetapi keselamatan kita hanya adalah dalam Yesus. Jadi ingatkan kita, jangan kita mengejar saja uang-uang sehingga kita lupa dengan Tuhan kita lupa dengan persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita meninggalkan Dia. Seberapa banyak hari-hari ini, mungkin kita lebih banyak hari-hari ini mencari uang, bekerja terus, sibuk mencari uang, tetapi tidak melihat, tidak mengabaikan Tuhan, mengabaikan Dia yang mengasihi kita, Dia yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Apakah kita mau pakai dengan ukuran uang? Kalau kita lihat, bahkan dikatakan lagi di Lukas, ada orang yang membawa persepuluhan, ada yang membawa ini, dikira Tuhan berkenan, tetapi tidak. Tuhan tidak melihat uang kita, Tuhan tidak melihat kekayaan kita, tetapi Tuhan melihat bagaimana respon sikap kita. Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh hidup mau betul-betul dipimpin oleh Dia? Dan ini mengingatkan kita, jangan sampai kita mencintai uang, jangan sampai kita mencintai kekayaan, karena ini pun dikatakan semuanya sia-sia. Dan mari kita kembali ingat, apapun itu, waktu-waktu yang kita sudah buang mungkin mengejar uang, mengejar kekayaan, mari kita kembali kepada Tuhan, membayar harga untuk mencari Dia, karena Dialah kedaulatan hidup kita. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Amsal katakan, percuma orang kerja keras tidak akan membuat orang kaya, tetapi dikatakan Tuhanlah yang membuat orang kaya. Yang bisa membuat kita kaya adalah Tuhan. Dan di sini mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap mengandalkan Dia, hidup mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kehidupan kami untuk tidak mengejar uang, tidak mengejar kekayaan, karena ini adalah sia-sia. Dan terlebih lagi Bapa, biarlah kehidupan kami selalu fokus kepada Engkau. Kehidupan kami hidup yang benar-benar, mata kami, iman kami tertuju kepadamu Bapa. Agar hati kami, agar kehidupan kami, roh jiwa kami, semuanya kami pusatkan hanya Engkau, karena kami tahu satu-satunya jalan keselamatan hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah menjadi doa kami, pimpin tuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.